Ta'ala memberikan beliau hidayah. Sebentar. Shalom semuanya, salam kenal. Iya. Salam kajim, salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat malam. Apa gawian ikam di sini, Cup? Bisa bahasa Banjar Pian lah. Kasih tahu kalau Ucupnya orang Banjarmasin. Orang Banjarmasin kan orang mananya, Cup? Saya orang Banjarmasin, memang kelahiran Banjarmasin. Di Banjarmasin. Mana? Memang di Banjarnya kah atau mananya? Di Banjarnya. Oh, Pian orang Banjarnya kah? Oke. Sangkaku pelai harinya kah, kandangannya kah? Benar, bukan di kabupaten, bukan. Oke, Banjarmasin. Oke. Saya kota. Ya, salam kenal. Siapa namanya nih? Rich Michael. Iya, salam kenal Bu Lina Wijaya. Siap. Apa nih? Aduh, kacamata minus kemana ya? Waduh. Kristen samakan Isa dengan Yesus. Oke. Ada tanggapan? Tanggapannya, saya Kristen, saya pengikut Kristus. Dan tanggapan saya, Isa alaihissalam yang ada di dalam Al-Quran jelas bukan Yesus Kristus yang ada di dalam Alkitab. Itu udah clear. Nggak ada yang perlu dipertentangkan. Bukti yang paling mendasar adalah ketika pemerintah Republik Indonesia September 2023 mengeluarkan peraturan dan pengumuman bahwa kalender nasional tidak boleh lagi menggunakan Isa Al-Masih. Itu sebagai bentuk agar tidak ada kekacauan atau kerancuan. Jadi di sana langsung ditulis kematian Yesus Kristus, kebangkitan Yesus Kristus, dan seterusnya. Sebenarnya itu sudah menjadi satu patokan yang umum ya, karena apa? Dalam Islam sendiri jelas patuh, tunduk, taat kepada Allah, kepada Nabi dan Rasul, dan kepada pemimpin tentu pemerintah Republik Indonesia. Kalau dalam Kristen itu Roma pasal 13 jelas patuh dan tunduklah kepada pemerintah karena pemerintah berasal dari Allah. Jadi kalau pemerintah sudah mencanangkan tidak boleh lagi menggunakan Isa Al-Masih supaya tidak blunder, ya kita harus ikut. Artinya Yesus Kristus dalam Kristen memang bukan Isa alaihissalam dalam Al-Quran. Selesai begitu. Baik. Lalu kenapa di kitab Anda malah mencomak Nabi Isa? Nah, ini perhatikan nih. Kalau Alkitab sebentar, saya mau tegaskan, Alkitab yang dipakai berdasarkan Roma pasal 13 tadi, tunduk patuh kepada pemerintah, itu Alkitab yang hanya dikeluarkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Di luar Lembaga Alkitab Indonesia, saya pribadi tidak mengakui. Jadi silakan aja teman-teman yang mau pakai. Udah itu aja. Oh, jadi ini nggak diakui nih? Tidak. Bagi saya pakai Roma. Oh, tidak diakui. Iya. Bahwa pemerintah hanya mempercayakan Lembaga Alkitab Indonesia. Jadi di luar Lembaga Alkitab Indonesia kenapa kita harus ngotot untuk memakai? Udah ini kan tidak peduli mau ILT, mau Sabda, mau apapun. Maklina. Ini kan dari LAI kan. Selama tidak dikeluarkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, maka kami tidak memakainya. Kami yang sadar hukum, kami yang mengerti Roma pasal 13. Ini kan dari LAI toh. Tidak dari LAI Sabda itu. LAI ya LAI. Oh, dari mana? TB. Kalau LAI itu namanya TB atau terjemahan baru, itu clear. Ini TB-nya ada nih. Ya. Jadi kalau dari TB kita pakai, kalau dari Sabda, dari ILT kita nggak pakai. Udah, sesederhana itu. Jadi yang ini nggak diakui, yang lain ini. Bukan masalah tidak diakui, selama tidak dikeluarkan oleh LAI, kita tidak pakai, bro. Itu aja. Tidak pakai. Iya. Saya sudah ke pabrik Alkitab di Bogor. Saya sudah ke yang ya kebanyakan yang mana yang betul gitu. Karena hari ini saya suka membagi koreksi Al-Quran. Jadi itu aja. Ya, Bang Rich, kenapa? Enggak. Nah, mungkin saya begini, selama itu kok baru 2024 kan jadi kan begitu. Oke, Bang Yusuf, saya cuman mau tambahkan itu saja, cuman mau sampaikan itu saja. Di luar pribadi saya yang mengerti Roma pasal 13, saya tidak peduli. Masa bodoh mau bilang apa? Bagi saya pakai Roma pasal 13, patuh tunduk kepada pemerintah, dan pemerintah Republik Indonesia hanya menunjuk Lembaga Alkitab Indonesia, tidak menunjuk yang lain-lain. Tahun 2023 saya membagikan Alkitab cetakan Bandung
Karena banyak orang-orang kaya raya itu punya percetakan, bisa cetak sendiri. Satu dua kata diubah itu jangan sampai ada perubahan. Jadi intinya kalau bukan buatan Lembaga Alkitab Indonesia, sorry to say, saya pribadi tidak ikut campur dan tidak peduli. Thank you. Thank you, saya sudah diterima. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memberkati. God bless you. Menyampaikan itu aja. Iya. Itu penting ketika pemerintah sudah mengumumkan kalender nasional tidak boleh lagi menggunakan Isa Al-Masih supaya tidak ada kekacau balauan. Islam jangan ngemis-ngemis, ke Kristen minta diakui sama. Kristen juga jangan bodoh mau menyamakan Isa Al-Masih di dalam Al-Quran dengan Yesus Kristus di dalam Alkitab. Itu penting. Jadi ketika pemerintah sudah melakukan itu, kita harus tunduk patuh. Jadi Islam eksklusif, jadi Kristen harus eksklusif. Satu Mbak Lina, saya mau tanya. Diberikan kepadamu dan Yesus Kristus artinya Sang Juru Selamat. Jadi ini sesuatu yang berbeda. Mbak Lina, saya mau tanya satu hal. Lalu gimana dengan masalah gereja yang masih memakai gereja Isa Al-Masih itu namanya? Kayak gimana tuh? Belajar sejarah teman-teman ya. Saya kasih waktu 2 menit menjelaskan. Penggunaan Isa Al-Masih itu di Alkitab terjemahan lama. Dan pembangunan gereja tersebut yang menggunakan Isa Al-Masih boleh dicek sejarahnya, pasti dibangun di bawah tahun 1940-an. Karena apa? Karena masih menggunakan Alkitab yang ada terjemahan Isa Al-Masih. Kalau hari ini itu mau dibongkar atau mau diganti, maka berkaitan dengan 3 hal. 1, itu situs budaya atau sejarah. Kedua, itu berkaitan dengan jemaat-jemaat lama yang mungkin bisa jadi tidak mau. Dan yang ketiga, itu berkaitan dengan nama hukum, pergantiannya itu tidak mudah. Jadi ada yang mau diganti, ada yang tidak mau diganti. Tahun 1958, Bung Karno memiliki satu kebijakan nasional mengganti semua nama yang berbau Cina ke dalam bahasa Indonesia. Rata-rata gereja Isa Al-Masih itu adalah gereja Tionghoa. Boleh dicek sejarahnya. Lalu mereka berganti nama menjadi gereja Isa Al-Masih. Itu sejarah teman-teman ya. Silakan. Kayak gini, Malina, kalau seperti itu, bisakah diajukan dari internal Kristen supaya nama gereja itu diubah gitu? Bisa, makanya tadi saya bilang kayak 3 unsur. Pertama itu ada yang mempertahankan karena situs budaya atau sejarah. Yang kedua terkait jemaat-jemaat tuanya, majelis-majelis tuanya setuju atau tidak. Yang ketiga perubahan-perubahan hukum nama itu dari nama jalan, nama tempat, pajak dan lain-lain. Itu terkait mereka. Ada yang sudah diganti, ada yang belum diganti. Tetapi kalau kita mau cek sejarah, semua gereja yang bernama Isa Al-Masih itu berasal dari gereja Tionghoa. Sebab ada peraturan pemerintah, yaitu tadi tidak boleh ada nama Tionghoa di Indonesia tahun 1958. Itu adalah keputusan Bung Karno. Oke lah, kalau kayak gitu penyampaiannya. Thank you ya. Ya, sama-sama. Thank you. Semangat. Oke. Saya akan lanjut diskusi. Mau turun emang? Oh turun. Ya. Ya udahlah kalau begitu revisi lagi bang. Enggak betul selain milik Maklina enggak ada yang betul gitu. Itu aja kesimpulannya. Selain milik Maklina ya kagak ada yang betul Kristennya. Udah. Saya menyimpulkannya simpel gitu. Gimana bang? Jadi begitu ada pergantian, perombakan segala macam itu kan jadi muncul perdebatan baru dalam agama itu sendiri. Ya kan? Nanti kan begini. Saya simpel aja berpikir. Paling Tuhan belum mau sebut nama saya apa, saya terima kok. Betul bang. Ya kayak gitu. Pantas anutannya sekarang ke Islam gitu. Karena begini, di dalam Alkitab itu juga saya lupa ayatnya. Boleh kamu mendengar ya seluruh khotbah dari para pendeta, tapi kamu harus cerdik. Kamu harus berhikmat. Bukan berarti pendeta ngomong A sampai Z kita harus percaya, enggak juga. Kita harus cerdik, kita harus berhikmat dalam melihat, menilai, membaca, kan begitu. Oke, betul. Tapi abang masih mengakui Yesus itu Tuhan. Kalau konsep Tuhannya ya oke, saya masih oke. Sampai sekarang saya masih percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah jalan keselamatan dan hidup buat Tuhan. Saya. Percaya masih Tuhan? Masih. Sampai hari ini Pak Ustaz. Oke, sampai hari ini. Berarti memang dari Kristen. Bang, saya ajak lagi nih Anda berpikir. Bang,